Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di YouTube channelnya Tough Trader ya. Baik lagi di hari Senin, hari kesukaan kita semua. Hari yang dinanti-nanti oleh para trader gitu ya. Karena bisa trading lagi, menanti meraup cuan lagi gitu ya. Jadi happy Monday teman-teman. Eh, dan juga kembali lagi ya, kita akan analisa saham pilihan di hari ini ya, Senin untuk besok di hari Selasa gitu ya. Dan ada beberapa saham request juga, nggak beberapa sih, banyak ya ini, hampir mungkin setengahnya ya. Kurang lebih ada 15 saham yang akan saya bahas gitu ya. Jadi ya it's okay juga ya, silakan teman-teman yang mau request juga untuk dibahas di video selanjutnya bisa komen di video ini ya. Dan apa namanya, jangan lupa sebelum ditonton ya, subscribe dulu teman-teman ya, subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan teman-teman ya terhadap channelnya YouTube channelnya Tough Trader gitu ya, untuk terus bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan insight-insight baru seputar trading gitu ya. Dan ke depan lagi dipersiapkan materi-materi yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga dan akan saya share di YouTube untuk trading gitu ya, membantu teman-teman trading gitu ya. Oke. Dan kalau teman-teman juga ada yang butuh menu sore jual pagi ya gitu ya, boleh ya, boleh gabung di Tough Trader 820 di grup telefrinya saya gitu ya, di Tough Trader. Biasanya saya suka kasih menu sore jual pagi ya, beli sore jual pagi itu lumayan lah, target hariannya 1-3% atau 2-3% gitu ya. Kayak hari ini lumayan, teman-teman juga ada yang cuan ya. Cuannya dari, kalau nggak salah itu dari mana ya? Lupa nih. Cuannya itu dari deal sama MDKA ya, lumayan lah ya. Deal sama MDKA gitu ya. Jadi hari ini juga ada menu lumayan lah ya buat teman-teman. Mudah-mudahan besok cuan juga teman-teman yang sudah ambil hari ini ya, teman-teman grup free terutama ya. Oke. Dan juga teman-teman yang punya Stockbit gitu ya. Silakan follow saya di Stockbit juga gitu ya. Di sana biasanya saya suka kasih menu, bukan menu ya, tapi lebih ke chart ya, chart-chart yang menarik berikut dengan target price-nya gitu ya. Kayak hari ini saya juga hit dari Adro sama MBSS gitu ya, lumayan di atas 10% semua. Jadi apa namanya, itu bisa dijadikan teman-teman momentum buat teman-teman untuk mungkin sama-sama berposisi gitu ya. Karena beberapa saham alhamdulillah ya hit gitu ya. Jadi apa namanya, bisa teman-teman yang suka swing terutama ya, bisa gabung bareng ya untuk ambil posisi, dan jangan lupa tetap analisa ya yang utama ya. Jadi disclaimer on, bukan ajakan jual beli juga sebetulnya. Jadi saya lebih ngajak teman-teman untuk ikut analisa gitu ya. Oke, lanjutan selanjutnya, lanjutannya lagi gitu ya. Kalau teman-teman ada yang punya Instagram, ya, bisa follow saya juga di Instagram di Tough Trader ya. Tadi Stockbitnya Tough Trader, grup telefrinya Tough Trader 820 gitu. Instagramnya namanya Tough Trader juga, teman-teman bisa follow di sana gitu ya. Nanti di sana teman-teman bisa dapat apa namanya, insight-insight baru lah seputar trading dan technical analysis ya. Begitu juga sama tips-tips money management juga, terus juga psikologi trading gitu ya. Terus juga yang paling mantap gitu ya, saya suka kasih menu swing ya, berikut dengan target plan atau trading map dan trading plan-nya gitu ya. Jadi udah lengkap semua di sana dan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng itu artinya jadi baru jalan gitu ya. Kayak kemarin terakhir saya sudah share juga tentang Adro ya. Jadi Adro salah satu menu swing saya yang baru saya rilis di Instagram ya. Dan hari ini terbukti jalan ya, lumayan lah, baru 2% karena memang baru jalan. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang mau ikutan gitu atau misalkan mau menunggu menu-menu swing saya gitu ya, yang akan saya share di Instagram selanjutnya, bisa join di Instagram saya gitu ya, di Tough Trader. Oke. Dan terakhir, kalau teman-teman ada yang mau cuan bareng, belajar bareng ya sama Tough Trader gitu ya, saya punya grup berbayar namanya Super Tough Trader. Di sana teman-teman akan diajarin basic ya, sampai teman-teman setidaknya minimal nggak kena pom-pom orang lah ya. Yang penting, dan juga saya mentoring sampai teman-teman tuh bisa charting sendiri, analisa sendiri ya, dan screening saham secara mandiri gitu ya.
Sampai teman-teman menuju ke sana, saya temenin dengan topik-topik paten gitu ya. Menu sore jual pagi, menu live trading, juga menu investasi, menu swing ya. Lengkap semua di sana di grup Super Tough Trader gitu ya. Teman-teman juga nanti dikasih indikator ya yang asik untuk charting kayak gini nih indikatornya gitu ya. Terus juga screener dan setup yang sesuai lah dengan trading style teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang suka scalping, ada yang suka swing. Nah, itu kita akomodir semua, nanti kita buat atau kita siapkan screenernya sesuai dengan trading style teman-teman. Jadi intinya kita mengakomodir ya, Tough Trader mengakomodir semua gitu ya. Teman-teman yang mau belajar dan atau mungkin tertarik dengan saham tapi nggak ada waktu ya. Jadi kita sediakan pembelajaran, kita juga sediakan rekom ya. Dan biayanya murah gitu ya, biaya murah, silahkan value-nya tinggi, worth it banget lah buat teman-teman gitu ya, karena sudah dibuktikan oleh puluhan member yang ada di Tough Trader gitu ya. Dan kita juga baru mulai ya, baru bulan Februari apa Maret gitu ya, kita baru Tough Trader itu baru terbentuk gitu ya. Sudah dirasakan sama puluhan member yang memang sudah bisa analisa dan charting secara mandiri gitu ya. Dan tanpa biaya bulanan lagi teman-teman ya, jadi tunggu apa lagi, mau info bisa japri saya di Telegram ya, di Tough Trader 820 gitu ya. Jadi masuk ke grup free-nya dulu, udah masuk ke grup free-nya bisa japri saya di Telegram, oke? Oke, itu ya teman-teman, nggak sedikit ya, kebanyakan lah, nggak apa-apa lah ya, promosi. Jadi sekarang kita ke analisa IHSG dulu ya. Jadi analisa IHSG-nya hari ini dikasih doji ya candle-nya. Gitu. Jadi dan juga yang menurut saya positif itu apa ya? Nih, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh ada titik yang persilangan antara trend line ya, support trend line dan support resisten trend line gitu ya, yang bersinggungan, dan juga ada di sini ya, sorry, area sini lah ya. Nah, jadi di area sini tuh pas banget di sini dia memantul ya di area persilangan ini. Nantinya dan juga ini garis shadow-nya ini agak panjang. Artinya biasanya ini adalah buying pressure-nya kuat nih. Ini udah ada banyak yang nanam bibit di sini buat mungkin di hari Selasa besok ya. Mungkin untuk mungkin ada yang taking profit atau misalkan melanjutkan perjalanannya untuk swing gitu ya. Jadi menurut saya sih kemungkinan besok akan hijau gitu ya. Mungkin ya. Tapi mungkin terbatas di area sini 6119 mungkin ya, atau paling jauh ke 6135. Kalau toh turun lagi mungkin daerah sini masih nggak akan jauh ya. Karena ini masih dijaga, supportnya ada kuat. Kalau ini kan triple support lah ibaratnya. Di sini juga masih di area-area triple support, mungkin agak susah kalau mau ditembus ya. Maksudnya secara psikologi itu kuat lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi momentum buat teman-teman untuk mungkin ambil posisi atau yang punya barang bisa jualan dan lain sebagainya gitu ya. Baik lagi, selalu saya tekankan ke teman-teman dan saya juga bilang sama teman-teman di teman-teman trader yang suka nonton YouTube saya gitu ya. Kita itu membeli sahamnya, bukan beli IHSG-nya. Walaupun ya 75%, 60 sampai 75% IHSG itu saham itu ngikuti IHSG lah ya. Kalau saham naik, IHSG naik, sahamnya mungkin naik ya, 60 sampai 75%. Tapi kan tidak mungkin semuanya juga nggak ada yang cuan ya di hari pada saat IHSG turun. Jadi yang penting ketepatan teman-teman ya, kejelian teman-teman mencari saham-saham pemenang ya dengan screener yang harusnya mumpuni dengan money management yang oke, disiplin SL gitu ya, dan juga trading plan yang sudah dianalisa dengan baik gitu ya. Oke. Jadi itu untuk IHSG kita gitu ya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita semua lah. IHSG-nya bullish ya. Dan ini udah break dari trend line-nya sebetulnya, lagi uji resist become support-nya gitu ya. Nah, harusnya dalam waktu juga atau persimpangan lah di bulan-bulan ini harusnya harusnya naik gitu ya. Karena di sini ada support kuat di sini gitu ya. Oke. Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke request ya. Request yang pertama ada trend. Nah, jadi ini trennya masih oke teman-teman ya. Kemarin kan bilang sampai nggak 170, sampai lah, ini sampai ya. Tapi ternyata mantul dulu ya.
Tapi hari ini koreksi sehat aja sih. Mungkin besok masih bisa mantul ya. Kalau nggak turun dulu atau mungkin kalau nggak turun, turun dulu buat naik gitu ya. Mungkin langsung naik gitu ya. Kita lihat besok ya. Tapi kalau teman-teman yang punya barang di bawah mah santai ya, tinggal pasang trailing stop aja. Silakan kalau punya trailing stop manual, otomatis. Kalau keren kan agak volatil ya, bisa pasang 7 ya, 5 sampai 7% from highest-nya gitu ya. Atau ya kalau teman-teman yang trailing stop-nya manual bisa di sini nih. Ya, kalau besok sentuh 155-nya boleh di cut loss dulu gitu ya, atau mau agak lebih dalam nggak apa-apa di 148 juga boleh ya. Kemungkinan masih oke kok, ini baru mulai harusnya ya. Untuk kerennya. Dan kalau yang baru mau masuk bisa juga. Yang baru masuk bisa di area 159, 156. SL-nya boleh di 150 di bawahnya gitu ya. Itu untuk keren. Lanjut ada Temas. Temasnya ini mah siap lah. Mungkin besok lanjut ya. Lanjut nih. Kalau teman-teman udah ada yang punya di bawah ya, ya bisa pasang SL-nya ya di sinilah. Kalau ternyata besok turun dari 296-nya, saran saya sih bisa cut loss dulu ya. Tapi kalau misalnya agak nggak rela, kan masalahnya di sini agak terlalu dalam nih, support selanjutnya di sini di 266 gitu ya, jadi 10%-an. Jadi menurut saya kalau besok turun dari sini ya, dari 296-nya boleh cut loss dulu, tapi kalau mantul hot aja, masih potensi jauh ya, potensinya ke area 350 terdekat ya. 350 lanjutannya 382. Itu kalau yang punya di bawah ya. Tapi kalau yang punya di atas gimana? Yang punya di atas juga sama ya. Mending pasang SL dulu di tempat yang sama ya. Yang baru masuk gimana? Tunggu mantul lah. Kalau menurut saya tunggu mantul dulu. Misalnya besok tunggu mantul, mungkin bisa di HK pas closing. Ya, kalau besok dikasih kanal hijau, baru bisa ambil lah gitu ya untuk temasnya. Oke. Targetnya 24% atau ke sini dulu ya, ke area 334 dulu. Oke, itu untuk temas. Lanjut ada BABP. Jadi BABP-nya baru mulai. Ya udah cocok lah ini. Silakan kalau teman-teman yang udah punya di bawah tinggal let profit run aja ya kalau ini. Jadi apa namanya? Tinggal pasang tes otomatis ya. Atau kalau misalnya yang manual ya. Sini nih teman-teman bisa pasang SL di bawah 412 ya. Kalau besok closingnya di bawah 412 bisa cut loss dulu. Nanti ambil lagi kalau break. Proyeksinya kemana ya? Kalau BAP ini baru nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih. Tuh ya, jadi bentukannya udah enak nih tuh. Bentukannya nih ya, rectangle. Jadi kalau mau masuk ya masih bisa lah kalau mau masuk. Coba tuh agak bawah aja ya, tawar nih di 442, 442, 432 kali ya sekitar situ. Boleh pasang SL-nya di bawah 424 ya, atau di sini agak dalam nggak apa-apa di 412 ya. Soalnya ini kemungkinan sih harusnya naik ya. Harusnya up lagi lanjut ya. Proyeksinya kemana nih? Proyeksi terdekatnya memang 450 atau 2-4% dulu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, kemungkinan sini lah ya. Jauhnya ke 570 ya. Itu untuk BABP ya. Kalau teman-teman baru masuk boleh ya. Kalau besok dikasih turun dulu, ya saya aja lah menurut saya. Tinggal udah tahu kan titik SL-nya di 414, paling bawah ya. Itu untuk BABP, lanjutannya BIT. BIT-nya juga sama ya, bagus ya. Harusnya kalau teman-teman yang udah dapat di bawah nih, ya tinggal pasang TS aja. TS-nya boleh di 94 lah boleh ya. TS-nya 94 atau di sini. Nah, 97 ya boleh. Tapi terlalu dekat ya kayaknya TS-nya 97. Jadi masih proyeksi naik sini nih teman-teman ke 113 ya, terdekat ya. Nah, kalau teman-teman yang baru mau ambil gimana? Boleh antri di 99, 97, pasang SL-nya di 94. Oke. 94 atau di sini aja. Nah, 93 nggak apa-apa ya. Di bawahnya ya, di bawah 93 SL-nya. Oke. Itu untuk bit. Lanjut ada BEX. Ini juga paling sering ditanya ya sama teman-teman. Ini masih sideways ya, tapi masih konsolidasi lah. Cuman ini di tengah-tengah nih ya, agak harus hati-hati dulu. Kalau mau masuk, saran saya sih jangan di area sini, turun aja dulu ya.
Kalau masuk tunggu turun di area 87 ya, 87 86, pasang SL-nya di 84. Tapi kalau mau lebih aman lagi tunggu break di area 95 nih. Kalau closing di atas 95 bolehlah ambil ya. Di area taking profitnya di 2-4% atau potensi ke 101 sampai 103. Yang udah punya gimana gitu ya? Ya tinggal maintenance saja ya. Tinggal lihat kemana si sahamnya bergerak. Kalau misalkan dia turun ke bawah, siap-siap aja ya. Kalau misalkan turun di bawah, buat tutup dulu, santai aja dulu sih menurut saya, nggak apa-apa. Bisa pasang SL-nya di sini ya, di area 84 di bawahnya. Nah, ini udah area-area terakhir lah, itu area-area warning ya. Tapi kalau nggak kuat, ya boleh di sini dulu. Tapi saran saya sih mending ditungguin aja ya. Kemungkinan sih akan breakout, nggak dalam waktu dekat kemungkinan akan breakout. Ya. Tapi mungkin akan dibawa turun dulu sebentar, gitu ya. Itu untuk BEX. Lanjut IPCC. IPCC-nya nih cakep nih IPCC-nya ya. Silahkan kalau teman-teman yang mau ambil nih. Ini yang curhat dulu ya, sorry ya. Yang curhatnya teman-teman yakin lah mungkin punya barangnya di bawah ya. Karena nggak ada lagi tertingginya kecuali teman-teman ambil di sini. Kalau ambilnya di sini bisa pasang SL ya di area berapa 600-an lebih ya, bisa pasang SL-nya di area 615 ya. Tapi kalau yang udah punya di bawah juga sama ya. Bagusannya sih kalau mau pasang SL-nya di 615 atau di 610 boleh ya. Kalau besok turun dulu di situ boleh taking profit dulu ya. Tapi kalau ternyata lanjut ya pasang tinggal lihat profit trend. Tapi ini sangat mantap lah ya. Tuh ya bisa udah. Oh, ini ya udah analisa nih ya. Jadi kemungkinan closing ini potensinya ke 750 sampai 785. Mau digas-gas sama teman-teman silakan ya. Disclaimer on ya. Jadi kalau yang mau ambil bisa nih ambilnya di area 625 615. Oke. Itu untuk IPCC. Lanjut ada ICBP. Nah, ICBP-nya sih ini lagi di support ya. Kalau mau spekulasi sih bukan. Ini kalau teman-teman di atas ya, punya barang di atas di sini, saran saya kalau besok turun dari 8075-nya ya mending di cut loss dulu ya, teman-teman. Soalnya SL selanjutnya agak jauh di 7725 gitu ya. Mending tega-tega sekalian gitu ya. Nah, kalau teman-teman baru masuk, saran saya jangan dulu ya. Ini karena sebetulnya masih potensi akan turun ya. Itu untuk ICBP-nya. Tapi mudah-mudahan sih saya salah gitu ya. Jadi kalau besok masih dilanjutin naik ya, boleh lah gitu ya, di hold dulu atau sell strength dulu ya minimal di area 8275 8350. Kalau yang baru masuk saran saya hindari dulu aja karena belum kokoh gitu ya, ibaratnya kasarnya itu belum kokoh ICBP tuh ya. Oke, lanjut ada agro ya. Agro katanya nanya titik entry-nya di mana agro nih sekarang gitu. Jadi kalau besok dia dikasih lagi candle hijau oke nih ya, masih potensi lanjutan ke 2800 minimal. Kalau mau spekulasi bisa aja teman-teman ambil di 2580. Antri ya 2580. Sinilah 2510 ya. Boleh tawar aja sih, tawar biasa. Maksudnya tawarnya agak rendah nggak apa-apa. Pasang SL-nya boleh agak sadis saja ya. Di bawah 2 sini nih. 2410 nggak apa-apa. Yang fast trade 2-4% dulu ya. Atau jauhnya ke 2800 lumayan lah sekitar berapa tuh? 10% ya. Tapi kalau yang punya barang di sini ya bisa pasang SL-nya di sini dulu misalnya 2490 ya. Kalau closingnya di bawah 2490 ya. Ingat kalau closing loh ya. Itu untuk agro. Lanjut ada PTPP. Ya, PTPP-nya sih udah mulai untuk sebetulnya ya. Jadi ini udah mulai di bawah, yang suka bottom fishing sih bisa aja kalau mau masuk spekulasi buy sifatnya ya. Bisa di area 865 840 antrinya di situ. Kalau jebol 820-nya bisa cut loss, tapi kalau teman-teman yang punya di atas, saran saya juga sama ya, di 820 cut loss-nya. Kalau dia jebol di sini ya mungkin akan potensi lebih dalam ya. Tapi ini mungkin ya ini akan reversal sih menurut saya sih.
Kalau teman-teman yang mau ambil bisa tadi ya di 865, 840, targetnya 2-4% dulu aja ya. Atau ke area sini. Nah, area 8, bukan 88 ya, sorry di sini. Ya potensinya potensi dekat lah ya, potensi agak jauhnya ya, karena posisinya lagi sideways di 935. Oke. Untuk PTP. Lanjutannya ada WSKT. WSKT-nya kalau besok dikasih candle hijau nih ya. Nah, intinya dia break nih. Mudah-mudahan dia benar-benar break ya. Artinya si WSKT ini habis pullback ya, cet gitu ya. Nah, pullback karena sebelumnya downtrend ya. Jadi kalau besoknya breaknya oke, breaknya di atas 925 nih teman-teman, yang punya barang di atas hold aja, biarin pasang SL-nya di 875 ya. Itu yang baru masuk boleh aja nih spekulasi ya di area 905 890 boleh pasang SL-nya di 875. Oke, targetnya minimal ke 925 dulu, 9 area jualan yang 925 945. Kalau jebol 945 ya potensi ke 980 sampai ke 1015. Oke, itu untuk WSKT. Lanjut ke Wika. Wika juga sama, kalau yang punya atas ya, ini ada potensi juga balik arah, tapi sifatnya masih spekulasi ya. Jadi kalau teman-teman yang mau spekulasi di Wika, boleh juga sih 942, 945, 925 antrinya di situ. Pasang SL-nya di sini aja di bawah 915. Kalau closing ya, targetnya 2-4% dulu. Kalau dia besok break atau misalkan cakepnya memang sebetulnya di atas 985 ya. Si Wika ini gitu ya, di atas 985. Tapi syarat chart nih di antara PTPP, WSKT sama Wika memang yang bagus, yang potensi untuk leading gitu ya. WSKT gitu ya. Tapi kalau proyeksi chart nih Wika sama PTPP juga cukup menjanjikan gitu ya. Jadi silakan teman-teman di antara tadi PTPP, Waskita, Wika gitu ya yang request juga ya kemarin ya, silakan dianalisa ulang ya, semoga sama aja lah, pilihnya salah satu ya, nggak perlu semuanya gitu ya. Oke, itu Wika. Lanjut ada BNBA. Ini BNBA itu BNBA-nya kalau teman-teman punya dia di atas ya saran saya sih cut loss-nya di sini ya 1450 di bawahnya. Tapi kalau ternyata besok di bawah naik lagi ya, kemungkinan masih akan naik sih menurut saya nih. Kemungkinan masih akan naik ya. Kalau yang mau ambil nih masih bisa nih di area 1490, 1460 nggak apa-apa ya, pasang SL-nya boleh agak bawah di 1340, targetnya terdekat ke 1710 dulu. Kalau 1710-nya jebol gitu ya, wasus lah ya, ke area 3000-an ya mungkin ya BNBA-nya. Jadi kalau yang punya barang 1517 gimana ya, nggak apa-apa ya, bisa pasang SL-nya di bawah 1430 boleh, atau mau agak jauh di bawah 1335 ya, karena sebetulnya masih potensi naik gitu ya BNBA ini. Lanjut ada INTP. INTP-nya belum menarik sih menurut saya. Ini kalau teman-teman punya di atas, saran saya sih kalau besok ada kenaikan sedikit jual dulu aja. Ini masih potensi turun ya, tapi kalau dilihat dari pattern-nya sih sebetulnya dari chart-nya gitu ya, ini dia udah all time low gitu ya. Gitu ya. Kalau time low gini masih kemungkinan dia masih garis di bawah nih, nyari-nyari support gitu ya, lagi bikin pijakan dulu gitu. Sementara menurut saya sih mending INTP-nya kalau yang punya ya di cut loss dulu ya, saran lah ya. Tapi kalau ternyata mudah-mudahan saya salah gitu ya, mungkin dilanjutkan naik gitu ya. Tapi kalau dilihat dari chartnya mungkin masih akan turun ya, dan kalau ada yang mau masuk saran saya jangan dulu. Oke. Itu untuk INTP. Lanjut INPC. INPC-nya cakep ya. Kalau mau serok harusnya tadi ya mungkin ya menurut saya. Tapi kalau besok ternyata nggak dikasih loncat dulu pagi-pagi, boleh lah diambil ya area-area situ, area 169, 165 boleh ya. Pasang SL-nya boleh di sini ya, di bawah 158 boleh, targetnya 2-4% dulu yang suka ya, atau ke area 196
area jualnya 192, 196. Terdekat ya itu ya untuk INPC. Lanjut terakhir yang request dari BRIS, yaitu request BRIS maksudnya. BRIS-nya menurut saya sih akan turun dulu ya. Jadi apa namanya? Ini udah naik nih tinggi soalnya ya, agak curam, kemungkinan dikasih turun dulu ya. Jadi sementara kalau yang punya barang di atas gitu ya, yang punya barang di atas ya bisa cut loss dulu lah di sini di bawah, kalau besok closingnya di bawah 2570 ya. Nah, teman-teman yang baru masuk, saran saya tunggu dulu aja sampai ada pantulan, benar-benar ada pantulan. Kalau kayak gini belum ada sih, menurut saya belum cakep ya. Apa namanya? Buat masuk lagi gitu ya. Tunggu titik entry yang ideal gitu ya. Titik entry yang ideal gimana gitu ya. Saya biasanya ajarinnya di grup super gitu ya. Jadi intinya belum ada tanda-tanda lah untuk bisa entry lagi gitu ya sebenarnya untuk di brace. Ya. Ditunggu aja sampai ada pantulan. Oke. Nah, itu terakhir yang request ya. Terima kasih buat teman-teman yang request. Semoga bermanfaat gitu ya dan menambah wawasan buat teman-teman dan apa namanya bisa menjadi apa namanya analisa tambahan lah, insight baru buat teman-teman yang sudah request gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau request ya sekali lagi silahkan komen di video di bawah ini ya. Lanjut kita ke analisa saham pilihan. Jadi kalau teman-teman yang baru gabung analisa saham pilihan kali ini, analisa pilihannya Tough Trader ini gitu ya, ada atau diambil gitu ya, diambil dari screenernya Tough Trader gitu ya. Jadi screenernya ini rumusnya segala macam semua kita kasih ke grup super gitu ya, atau member-member berbayar saya. Kita kasih sebagian hasilnya untuk teman-teman silahkan analisa ulang ya. Dan sifatnya bukan ajakan jual beli, tapi ini juga sudah kita pilih. Mudah-mudahan sih bisa membantu teman-teman. Siapa tahu ternyata mengincar saham yang sama ya. Yang pertama ada BRMS. BRMS-nya oke ya, silakan kalau yang mau ambil, teman-teman bisa di area 106, 104, pasang Excel-nya boleh di bawah 102, targetnya masih 2-4% atau ke area 111. Kalau 111-nya jebol, potensi ke 121. Kalau dia jebol 121-nya, ini udah saya hitung juga ya, potensinya naik ke area 200-an sampai 300 ya untuk BRMS. Ya, lanjut ada MMLP. MMLP-nya juga oke ya, silakan kalau yang mau ambil bisa di area 755, 740, pasang Excel-nya boleh di bawah 715, targetnya boleh 2-4%, atau ke area 790 sampai 805 ya. Itu untuk MMLP. Lanjut ada POWON. POWON-nya lumayan ya. POWON-nya boleh lah kalau mau ya, spekulasi dulu aja di area 430, 424, sorry, 430, 426 maaf ya. Pasang Excel boleh di sini lah di bawah 420. Kalau suka swing, teman-teman ya, bisa di sini. Bisa agak bawah di 414 ya hasilnya. Kalau saya kasih di bawah 400 agak dalam ya. Berarti berapa tuh? 7%-an kan ya si ininya. Jadi saran saya kalau turun tadi di 414 boleh baru asal dulu ya. Oke, ini sifatnya spekulasi. Potensinya kalau dia besok jebol area 444 ya baru potensi reversal lagi gitu ya. Itu untuk POWON. Lanjut ada CEPIN. CEPIN-nya juga oke nih. Kalau teman-teman mau ambil silahkan di 6425 ya. 6350 pasang Excel-nya boleh di 6225 atau di 6125. Targetnya 2-4%. Kalau yang mau swing masih potensi ke sini ya. Swing ini, nah di sini nih 6750 dulu. Kalau 6750-nya jebol, potensi ke 7050. Oke. Itu untuk CEPIN. Lanjut ada IRA. IRA juga udah mulai swing up ya. Silahkan mungkin ini bisa diambil juga sama teman-teman ya, sifatnya spekulasi juga sih, enggak juga spekulasi ya, masih bisa terukur lah, ini ideal lah ya. Idealnya kenapa di sini nih, teman-teman bisa ambil di area 2000 1980, pasang Excel-nya boleh di sini 1930 ya. Nah, atau kalau yang mau agak dalam ya memang di sini di bawah 1865, tapi cuannya gitu ya, potensinya ini ke area 2600 nih, udah saya hitung ya. Jadi salah proyeksi ini sudah saya swing nih teman-teman dari sini, posisi di sini nih. Potensinya ke 2600, jadi kalau teman-teman yang suka swing masih bisa up nih kemungkinan ya. Tapi kalau yang mau fast rate bisa 2-4% aja. Oke. Itu IRA. Lanjut ada KF. KF juga sama ya. Ini dia bikin, nah dia pas di area support ya. Bikin candle-nya juga oke ya. Kemungkinan kalau besok dikasih hijau nih oke nih ya. Kalau mau spekulasi dulu boleh di area 2690
2660, pasang SL-nya boleh di bawah sini 2600, targetnya 2-4% aja dulu ya, atau jauhnya sebetulnya nggak jauh banget ya, ini 2800 sampai 2890. Oke. Lanjut dari KF kita ke CEM. Ini rawan copet ya, hati-hati. Jadi teman-teman kalau mau masuk nih bisa aja di area 266, 264 ya, 266, 262, pasang SL-nya di 252 boleh ya, atau mau agak bawah di sini. Sorry. Di sini boleh di 256 boleh ya. Targetnya 2-4% dulu ya. Kalau ini gitu ya, atau area jualannya sebetulnya kalau teman-teman bisa pantau ketat nih area di area 282 sampai terdekat ya. Ini ya 294 gitu ya. Ini juga sampai sebetulnya tapi dicopet lagi gitu ya. Jadi CEM ini sebenarnya rawan copet ya. Hati-hati aja teman-teman. Batasi modal ya, disiplin, SL dan pantau ketat. Oke, itu untuk CEM. Lanjut ada DGNS. DGNS-nya juga mulai swing up lagi. Kalau yang mau ambil bisa spekulasi, nggak spekulasi ya ini di 1065, 1045 boleh, pasang SL-nya di 1005. Targetnya 2-4% dulu ya. Kalau dia jebol di area 1190-nya, potensi balik lagi ke 1420. Oke, itu DGNS. Lanjut terakhir nih, benda PTRO. Oke, PTRO-nya oke nih. Silakan yang mau ambil besok ya di area sini ya, 1965, 1955, pasang SL-nya boleh di sini aja ya. Nah, 1920 atau 1910, kalau mau agak lebih dalam boleh di area 1855 ya. Ini potensi masih swing. Lanjutannya ke sini nih, area 2090 sampai 2155. Oke, itu untuk PTRO dan saham terakhir yang saya bahas ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf agak malam karena tadi udah tag ternyata agak noisy di tag yang pertama gitu ya. Mudah-mudahan hari ini yang sekarang udah oke lah ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Dukung terus Tough Trader gitu ya dengan cara support follow lagi ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.